Salam, salam damai sejahtera jemaat Agape dan pemirsa sekalian. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah sampai pada pelajaran yang ke-8 dari tema besar kita menyatukan surga dan bumi, Kristus dalam Filipi dan Kolose. Ini satu tema penting, tema yang sangat besar untuk menggambarkan bahwa bumi, dunia kita ini dengan surga terpisah oleh karena dosa. Dan hanya satu pribadi yang dapat menyatukannya, yakni Kristus. Itulah yang diajarkan hamba Tuhan Rasul Paulus dalam tulisan yang diilhamkan dalam surat Filipi dan Kolose. Saudaraku, mari kita perhatikan bersama-sama pelajaran tentang bagaimana Kristus menyatukan surga dan bumi dalam surat Filipi dan Kolose. Dan pada pelajaran pekan ini kita belajar tentang keutamaan Kristus. Temanya pun atau judul ini satu judul yang sangat begitu dipertanyakan mungkin kebanyakan orang yang tidak mengenal akan Kristus dan belum menerima siapa Kristus. Itu sebabnya mengapa ada sebuah tema mengutamakan Kristus. Mungkin saudara pernah mendengar buat saudara yang tinggal di Bandung, saya kira banyak di antara kita yang mengenal ada sebuah jalan di Bandung ini, khususnya di Bandung kota, yakni jalan yang namanya keutamaan istri. Orang juga bertanya di mana ini ada sebuah jalan keutamaan istri, ya. Ternyata itu adalah sebuah jalan di mana ada sebuah sekolah yang pertama kali dibangun. Pertama kali diadakan sebuah sekolah untuk perempuan yang digagas oleh seorang yang sangat populer tentunya, Dewi Sartika. Pada saat itu banyak perempuan tidak bisa sekolah dan memang tidak perlu sekolah katanya. Tetapi oleh karena inisiatif dan juga harapan yang dibuat oleh Dewi Sartika, sang pemimpin ini, sehingga ada muncul sekolah yang sekarang di sekolah itulah jalan yang namanya keutamaan istri. Saudaraku sekalian, itu hanya sebuah pembuka kita bahwa keutamaan Kristus itu, kenapa Kristus menjadi yang utama? Apa landasannya ia menjadi yang utama? Dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17 mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oleh karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Pelajaran pekan ini menunjukkan satu pelajaran mengangkat tinggi akan Kristus sebagai yang utama. Beberapa subtema yang dibagikan dalam pelajaran sekolah sahabat, yakni pada hari Minggu Allah yang tak kelihatan dari Kolose pasal 1 ayat 15, yang intinya adalah menyatakan Kristus menyatakan Bapa. Dan pada hari Senin, ya, subtema yang sulung dari Kolose 1 ayat 15 juga, yang mengetengahkan inti pelajaran tentang Kristus berkuasa atas ciptaan. Kemudian pada hari Selasa, Kristus sebagai kepala tubuh menunjukkan tentang Kristus memimpin gereja. Dialah pemimpin gereja dalam Kolose 1 ayat 18. Dan pelajaran hari Rabu menunjukkan bahwa awal segala sesuatu, itu subtemanya menunjukkan tentang inti pelajaran tentang Kristus sumber kehidupan dalam Kolose 1:18. Dan pada hari Kamis tentang pendamaian, Yesus dalam Kolose 1:19 sampai 20 menunjukkan bahwa Kristus adalah membawa damai melalui salib. Dan bagian penutup adalah refleksi bagaimana kita hidup memiliki kekuatan pengharapan melalui pengenalan akan keutamaan Kristus. Selanjutnya, saudaraku sekalian, mari kita lihat satu persatu pelajaran ini, bahwa Yesus digambarkan sebagai Allah yang tidak kelihatan.
Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata. Allah Bapa tidak dapat dilihat, tetapi Yesus adalah gambar atau ikon yang sempurna dari Allah. Kata Yunani ikon berarti citra, rupa, atau representasi yang tepat. Karakter Allah dinyatakan melalui Kristus. Karakter, kuasa, dan tujuan Allah dinyatakan sepenuhnya untuk mengenal Bapa. Kita harus memandang Kristus. Jawaban untuk Filipus dengan mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jawaban Yesus cukup sederhana, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ayat-ayat yang begitu tajam, saudaraku sekalian, menunjukkan bahwa Yesus itu mengaku dirinya sebagai gambar Allah itu sendiri. Bila mana bisa melihat Yesus, dia bisa melihat Allah. Luar biasa. Maka benar ayat ini meneguhkan bahwa keutamaan Kristus ditunjukkan bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Pelajaran hari Senin menunjukkan tentang pribadi Yesus yang sulung. Dia lebih utama dari yang diciptakan. Apa maksud daripada kata yang sulung ini ya? Seringkali orang mempertanyakan tentang kalau Yesus yang sulung berarti Yesus juga adalah ciptaan yang sama seperti kita. Saudaraku, ini bukan berarti Yesus diciptakan, karena frase yang sulung yang dalam bahasa Yunani-nya adalah prototokos dalam budaya Alkitab, berarti kata itu pertama dalam kedudukan, kehormatan, dan otoritas, bukan pertama dalam urutan waktu penciptaan. Ya, jadi itu adalah kedudukan, otoritas, dan bukan urutan penciptaan. Bukti kata itu digunakan dalam kitab Perjanjian Lama. Israel juga disebut anak sulung Allah. Ya, dalam Keluaran pasal 4 ayat 22, juga Raja Daud disebut sebagai yang sulung dalam Mazmur 89, meskipun dia anak bungsu. Kenapa dia disebut dengan anak sulung? Ya. Efraim juga disebut anak sulung, Yeremia 31 ayat 9, padahal ia bukan anak sulung Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan istimewa bukan urutan kelahiran. Itulah istilah anak sulung. Jadi ahli waris segala sesuatu. Sebagai putra Allah yang abadi, Kristus adalah ahli waris dan kuasa atas segala ciptaan. Selanjutnya, dalam pelajaran hari Selasa, Yesus digambarkan sebagai ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kolose pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan kepala ya, berbeda dengan tubuh. Seperti tubuh tidak bisa hidup tanpa kepala, demikian pula gereja tidak berarti tanpa Kristus. Ia adalah sumber kehidupan, otoritas, dan pertumbuhan gereja. Dan poin yang kedua dari ayat ini bahwa otoritas tertinggi, Kristus adalah kepala dari segala sesuatu, tetapi secara khusus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Gereja tidak memiliki kepala lain selain Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah kepala dari jagat raya ini, tetapi Yesus juga adalah kepala daripada jemaat itu. Maksudnya, saudaraku sekalian, untuk juga kita jangan keliru bahwa ada para pemimpin-pemimpin gereja yang mungkin dalam ajarannya mengajarkan bahwa dialah kepala dari gereja. Kalau gereja kita ada pemimpinnya seorang pendeta, dan di antara pendeta juga ada kepalanya, mungkin itu adalah sebuah ketua conference, ketua uni, atau ketua divisi, ketua DGC, tetapi dia bukan kepala dalam arti yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah Kristus, dialah otoritas tertinggi. Kemudian ayat ini juga mengatakan tentang kesatuan organik. Gereja memperoleh seluruh kehidupannya dari Kristus dan tidak memiliki kehidupan selain daripadanya. Kristus mengisi paru-paru gereja tanpa henti, memberikan kehidupan rohani, karunia-karunia, dan kuasa untuk menggenapi misinya di bumi. Jadi saudaraku sekalian, mengatakan ia adalah kepala tubuh, bahwa ini ada kesatuan organik. Ada kesatuan yang dipimpin oleh kepala tentunya. Dan
Dialah yang memberikan segala sesuatu untuk menyelesaikan misi di bumi ini. Dan poin yang keempat dari ayat ini, kepemimpinan yang didelegasikan. Ya, sekalipun ada pemimpinnya, kepalanya, otoritas tertinggi, tetapi ada banyak pekerjaan dikerjakan oleh tubuh itu. Otoritas apapun yang dimiliki oleh para pemimpin gereja, itu adalah otoritas yang didelegasikan dari Kristus. Jadi kalau kita dapat perintah dari seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan perintah Kristus, itu bukan pekerjaan yang didelegasikan oleh Tuhan. Jadi selalu Kristus dan hanya Kristus saja yang secara otoritatif memerintah gerejanya, ya, bukan para pemimpin yang ada di dalam gereja, sekalipun kita perlu menghormati para pemimpin kita. Hari Rabu dalam ayat 18 yang menjadi awal atau pemrakarsa. Disebutkan ayat itu ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Poin daripada ayat ini adalah yang menjadi awal. Kristus adalah yang awal. Dalam bahasa Yunani arche, dalam dua pengertian, artinya dialah penciptanya. Dalam penciptaan dia adalah sumber dari pemula segala sesuatu. Nyata dalam Yohanes 1 ayat 3. Demikian juga kebangkitan, ia adalah yang pertama bangkit dan tubuh kemuliaan yang tidak akan mati lagi. Sekali lagi juga ini bukan urutan, karena mungkin kalau soal bangkit ada juga yang bangkit sebelumnya, ya, tetapi yang utama. Dan yang kedua poinnya adalah pemrakarsa keselamatan. Kristus memprakarsai rencana keselamatan. Ia adalah pokok pangkalnya dalam tata keselamatan, dalam menyelamatkan. Ya, jadi banyak pelajaran tentang keselamatan, dan berbicara tentang keselamatan tidak mungkin tidak dikaitkan dengan Kristus. Itu harus, karena dialah pangkal dari adanya proses keselamatan. Poin yang ketiga adalah yang pertama bangkit. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini juga berarti ia adalah yang terkemuka di antara semua yang bangkit. Bukan urutan, ya. Kebangkitannya merupakan jaminan kebangkitan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Dan poin yang keempat, keutamaan dalam segala sesuatu. Tujuan seluruh rencana Allah adalah agar Kristus memiliki tempat pertama dalam segala sesuatu. Ya. Itulah pelajaran tentang pemrakarsa atau yang awal dari segala sesuatu. Selanjutnya pelajaran hari Kamis bahwa Yesus memperdamaikan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah yang ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Poin daripada ayat ini mengajarkan tentang kepenuhan Allah. Di dalam diri Kristus ada seluruh keilahian. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Ia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya juga manusia. Ini menegaskan kealahan Kristus yang sempurna. Ya. Poin yang kedua, ayat ini menunjukkan pendamaian oleh darah salib. Pendamaian dilakukan sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah Kristus adalah dasar pendamaian itu. Ada banyak agama juga mengajarkan atau mempraktekkan bagaimana darah kurban merupakan pendamaian dan juga upaya untuk beroleh pengampunan. Tetapi sekali lagi, darah yang sejati, darah dari pribadi yang tidak bercacat celah, tidak berdosa, yakni Kristus, dialah darah yang adalah dasar pendamaian. Pendamaian kosmik, Kristus mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya. Bahwa manusia dengan Allah, kita yang dahulu seteru, diperdamaikan oleh Allah. Dunia yang terpecah belah adalah tembok pemisah yang dirubuhkan oleh darah Kristus.
Demikian juga alam semesta, ciptaan yang terganggu, seluruh ciptaan terganggu oleh dosa dan dipulihkan oleh Kristus. Jadi saudaraku sekalian, keutamaan Kristus menunjukkan bukan keutamaan oleh karena kita berada di lingkaran gereja saja, tetapi secara menyeluruh, secara kosmik, seluruh alam semesta, dialah yang utama. Hal ini tidak otomatis untuk semua orang. Ya, ini maksudnya tidak otomatis harus ada respon daripada umat itu. Respon daripada orang yang mendengar akan pendamaian yang dibuat oleh Kristus. Pendamaian ini tidak berarti bahwa semua orang selamat, terlepas dari kehendak mereka. Orang yang menolak tawaran pendamaian Kristus, dia tetap menjadi musuh Allah. Telah disebutkan dalam Roma 2 ayat 4-10. Pelajaran hari Jumat merupakan penutup dan pendalaman kita dapatkan dalam beberapa kutipan. Di dalamnya ada beberapa poin penting. Ayat itu ayat yang ditunjukkan pada kita dalam ayat 21-23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Saudaraku, penting untuk kita memiliki respon. Respon kita terhadap keutamaan Kristus. Kita belajar tentang tema penting keutamaan Kristus, tapi apa responnya? Pertama adalah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Dialah pemberi kita yang memberinya tempat pertama dalam hidup. Kita harus mengutamakan memberi tempat dalam soal waktu, soal berhubungan dengan Dia, dalam ibadah. Selalu Kristus adalah yang pertama dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang. Kalau Dia yang utama, jangan takut. Ya, hidup ini memang banyak hal yang mengkhawatirkan dan bawa ketakutan dan kekhawatiran, tetapi ketika kita percaya keutamaan Kristus itu, iman kita jangan goncang. Ya, kita harus tetap teguh. Poin yang ketiga, tidak digeser dari pengharapan Injil. Jangan sampai ya pengharapan kita dalam Injil mudah tergeser oleh hal-hal duniawi. Waspada terhadap ajaran-ajaran yang bisa menipu kita. Bagian ringkasan daripada pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini bahwa Kristus digambarkan sebagai yang utama, Kristus yang utama. Dia adalah gambar Allah, dialah yang sulung, dialah kepala gereja, dialah yang menjadi awal atau pemrakarsa, dialah pendamai. Dan maknanya adalah mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita juga memiliki keyakinan pada Yesus yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Dan dialah pemimpin gereja, dialah yang awal dari segala sesuatu. Dan dialah yang membawa keselamatan buat kita semua. Saudaraku, inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat, kiranya menolong kita memahami dan persiapkan bahan pelajaran sekolah sahabat yang kita boleh bagikan dan diskusikan dalam kehadiran kita dalam kelas diskusi di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita.